Haleluya, praise God forevermore. Tema hari ini perjanjian baru. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani 9:15. Untuk itulah dia menjadi pengantara dari perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima warisan kekal yang telah dijanjikan. Sebab dia, Tuhan Yesus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang ada di bawah perjanjian yang pertama atau perjanjian lama. Nah, saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk betul-betul memahami dengan benar, memahami dengan mengerti maksud Tuhan berkarya melalui perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, bangsa Israel saat mematuhi perintah-perintah Tuhan yang kita kenal hukum Musa, perjanjian lama atau hukum Taurat, maka mereka akan diberkati. Namun saudara-saudara, sebaliknya jika mereka melanggar, mereka akan dihukum dan mereka akan kena kutuk, saudara-saudara. Ya, renungkan ini, saudara. Apakah mereka itu dihukum atau dikutuk karena Tuhan pribadi yang suka murka? Jawabannya adalah tidak. Mereka dihukum bahkan kena kutuk karena mereka gagal mematuhi persyaratan perjanjian yang mereka ikat bersama-sama dengan Tuhan. Waktu mereka meminta hukum-hukum Tuhan, maka hukum Taurat diberikan. Dan saat diberikan, mereka yang meminta dan mereka pula yang tidak dapat melakukan. Jadi kira-kira dia yang meminta, dia yang melanggar, begitu saudara-saudara ya. Nah, kabar baik bagi kita semua adalah ada perjanjian baru, yaitu saudara dan saya hari ini tidak lagi berada di dalam perjanjian lama, termasuk persyaratan-persyaratan SKB, syarat ketentuan berlaku, itu tidak berlaku lagi di dalam kita, karena kita sudah ada di dalam karya salib penebusan Tuhan Yesus, atau kita kenal perjanjian baru. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang sangat sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, kita sekarang ada di dalam perjanjian baru, amin. Dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita baik, atau karena kita melakukan kebaikan. Gini, singkatnya, kita diberkati karena Yesus yang baik, amin. Dan Yesus menjadikan kita baik, dan Yesus membuat kita diterima, dan Yesus menyucikan semua dosa kita oleh darahnya sendiri. Praise God, haleluya. Pastor Andy, apakah ini sedang bicara bahwa Tuhan sedang melunak, atau Tuhan sedang kompromi dengan dosa yang Tuhan begitu keras di perjanjian lama, seolah-olah perjanjian baru Tuhan menjadi kompromi? Saudara-saudara sekalian, tidak. Saya ulangi, tidak sama sekali. Dengarkan baik-baik ya. Apa yang sedang saya katakan ini adalah kebenaran. Tuhan itu kudus, amin. Tuhan itu benar, amin. Tuhan membenci dosa, amin. Dan jangan pernah ragukan tentang hal ini, saudara-saudara. Namun kemarahan dan penghakiman Tuhan terhadap dosa manusia sudah jatuh pada Yesus Kristus di kayu salib. Pernahkah saudara bertanya-tanya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang begitu suci, begitu kudus, dihukum bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita? Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan bahwa Ia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa. Karena apa, saudara-saudara? Yesus tidak berdosa, tetapi hukuman atas dosa-dosa umat manusia, baik masa lalu, masa kini, dan masa depan, secara keseluruhan dijatuhkan atas tubuhnya di kayu salib. Oh, glory, haleluya. Tuhan Yesus sama sekali tidak berbuat dosa, tetapi Dia dihukum atas pelanggaran-pelanggaran dosa kita, dosa manusia.
saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak kompromi terhadap dosa, tetapi Tuhan rela dijatuhkan hukuman oleh karena dosa-dosa kita, dan dosa sudah dibayar di kayu salib. Jadi Pastor Andy, bagaimana saudara ketika bertanya kepada saya, apakah semua dosa-dosa manusia sudah diampuni? Dengar saudara-saudara kasih Tuhan, saat Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, kita ini bahkan belum dilahirkan. Tidak seorang pun yang dengar suara saya sudah lahir. Anda bahkan belum terpikirkan siapa orang tua kita. Nah, dengan demikian semua dosa Anda dan saya adalah dosa masa depan. Jadi semua dosa sudah diampuni, dan itu sudah tercapai melalui satu korban Tuhan Yesus Kristus. Dialah putra tunggal Bapa yang oleh karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Lewat karyanya yang sempurna di kayu salib, darahnya yang dicurahkan sudah mengampuni semua dosa-dosa Anda dan saya, termasuk dulu, sekarang, dan masa depan. Nah, banyak orang Kristen yang memiliki kepercayaan yang masih di dalam perjanjian lama, atau belum masuk atau memahami perjanjian baru dengan benar, atau dengan cara pandang seperti apa yang Tuhan berikan. Mereka hanya menganggap Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa masa lalu mereka. Mereka merasa yang lalu sudah diampuni, dan mereka percaya bahwa saat mereka menerima Tuhan Yesus, hanya dosa-dosa masa lalu mereka yang diampuni. Jadi mereka yakin bahwa mereka harus betul-betul hidup berhati-hati sejak saat mereka sudah menerima Tuhan Yesus. Tidak salah saudaraku, namun kesan seperti inilah yang banyak sekali menghiasi kekristenan di Indonesia, dan juga masih ada campur di luar daripada Indonesia. Dan kira-kira inilah gambaran kekristenan. Banyak orang-orang bergereja, mereka dibesarkan dengan pola atau cara pandang seperti ini. Nah, ketika saya membaca Alkitab dan melihat Alkitab bahwa setelah Tuhan Yesus mengampuni segala pelanggaran saya, saudara-saudara, segalanya itu berarti semua. Ini berbicara tentang semua dosa, baik sepanjang masa hidup kita. Tuhan tidak hanya menyingkirkan satu bagian dari pelanggaran-pelanggaran kita. Haleluya. Saudara, definisi semua itu bicara soal tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan termasuk kacamata manusia. Jika Tuhan berkata semua, itu betul-betul yang Tuhan maksudkan semua. Haleluya, amin. Roh Kudus menolong kita memahami bahwa Tuhan Yesus tidak perlu disalibkan kembali untuk dosa-dosa kita, baik yang kemarin, hari ini, termasuk yang akan datang. Semua dosa manusia sudah diampuni di kayu salib. Praise God, haleluya. Biarkan saudara-saudara, saya coba menjelaskan kepada saudara tentang ini. Coba Anda bayangkan suatu hari misalnya Anda ke pasar malam atau pesta rakyat, lalu di sana ada separade mobil yang berjalan, masuk satu mobil A, masuk dua mobil B, masuk tiga mobil C. Maka ketika mobil A sudah lewati saudara-saudara, maka B akan masuk dan seterusnya, saudaraku. Dan tidak mungkin lagi mobil A itu akan melewati Anda, karena dia akan terus dan keluar daripada pasar rakyat atau pesta rakyat itu, saudara-saudara. Nah, ini adalah kita melihat dari cara pandang kita. Apa yang sudah datang, lewat, tidak kembali lagi. Tetapi tidak demikian cara pandang Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat seperti itu secara linear, saudara-saudara. Tuhan itu melihat dari awal sampai akhir. Dan Tuhan memandang dari kediamannya, dari tempat yang maha tinggi. Dari tempat, saya beri ilustrasi misalnya dari drone atau dari helikopter deh, saudara-saudara. Maka tidak akan kelihatan lagi mobil A yang masuk, mobil B yang hilang. Tapi secara keseluruhan dari A sampai Z, bahkan seluruh area di mana pesta rakyat itu diadakan, dari tampak ketinggian itu kelihatan semuanya. Dan yang semua kelihatan itu bagi kita ada durasi waktunya, tapi bagi tampak yang atas dilihat secara keseluruhan. Ya, yang keseluruhan itu yang
bagi manusia menit kesekian dan menit berikutnya, tapi dari atas itu sudah dibereskan secara sempurna. Haleluya. Saat saudara dan saya berada dalam kasih karunia Tuhan, menerima kasih Tuhan yang sempurna, disitulah anugerah pengampunannya yang sempurna juga sudah diberikan kepada Anda. Inilah cara pandang bagaimana kita memahami perjanjian baru dengan benar. Saudara-saudara sekalian, renungan hari ini membuat kita memahami dengan benar isi hati Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.